Oh, Rabasya. Mari yuk GC Tapga kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih kami masih boleh beribadah. Tuhan, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkan pengurapan-Mu. Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, beri pengharapan yang baru kepada yang putus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua sahabat-sahabat, adik-adik GC Tapga. Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, GC Tapga, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Mari yuk minggu ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan. Setelah Saul disingkirkan, pertanyaannya siapa yang milih Saul? Yang milih Saul ya Tuhan juga melalui Nabi Samuel ya. Nah, siapakah Saul? Saul adalah seorang anak muda yang memulai pelayanannya, memulai journey perjalanan rohaninya dengan rendah hati. Ya, ketika Samuel akan memilih salah seorang untuk diurapi menjadi raja perdana, apa yang Saul lakukan? Saul dikatakan tingginya sebahu lebih tinggi dari semua orang di sukunya dia. Ya, berarti ini cocok nih main basket nih, tinggi gitu ya. Nah, kebayang udah tinggi ngumpet. Ya kan ayak-ayak wae gitu ya. Tapi Saul memulai dengan rendah hati. Tetapi sayangnya dia tidak konsisten dalam perjalanan pelayanannya, dalam perjalanan rohaninya. Dia tidak konsisten. Kenapa? Karena akhirnya dari seorang yang awalnya rendah hati, ya awalnya dia untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan bangsanya, tapi kemudian dia ingin menyingkirkan, ya dalam tanda kutip, orang yang diurapi untuk menggantikan dia. Ia yang awalnya rendah hati, tapi kemudian ia coba mempertahankan jabatan itu. Nah, GC Tapga, berapa banyak di antara kita awalnya kita mulai pelayanan dengan sangat begitu indah di hadapan Tuhan. Kita rendah hati, kita gampang disuruh, gampang ditegur. Nggak ditegur pun kita langsung berubah. Kita intim sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya saat-saat ini, masihkah kita rendah hati? Nah, salah satu kunci untuk berkenan di hadapan Tuhan adalah rendah hati. Nah, masih nggak kita rendah hati? Masihkah kita tetap menjadi pilihan? Atau jangan-jangan sama seperti Saul? Setelah Saul disingkirkan, lalu firman Tuhan bilang begini, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, lihat ini baik-baik, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ya, highlight ini baik-baik. Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, notabene-nya dalam hidup ini ya kita banyak banget milih-milih. Ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka. Ya, masih ingat salah satu jajanan yang notabene-nya kakak percaya di Batam juga sama lah ya, yaitu siomay gitu ya. Masih ingat siomay? Ya, begitu kita makan siomay, maka yang kita akan suruh ganti apanya? Parenya. Wah, ada parenya nggak usah deh, Mas. Ganti aja deh, ya ganti kentang, ganti siomay lagi dan sebagainya. Ya, waktu kita makan mie ayam, ya makan mie ayam, ya mie-nya habis, dagingnya habis, caisimnya nggak habis. Waktu kita makan nasi goreng, ya kerupuknya habis, nasi gorengnya habis, tetapi timun,
tomatnya nggak dimakan. Nah, perhatikan firman Tuhan bilang begini, Daud berkenan karena ia melakukan segala kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, biarlah mulai hari ini ya, lewat dalam journey of faith melalui COVID-19 ini, apa yang Tuhan mau bentuk? Tuhan mau bentuk kita untuk semakin menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Para pemimpin, Tuhan hendak membentuk para pemimpin yang melakukan segala kehendak Tuhan. Bagaimana untuk kamu bisa jadi anak yang berkenan di hadapan orang tuamu? Lakukan segala kehendaknya. Ya, jangan pilih-pilih, yang ini saya mau ya. Betapa kadang kita begini, pelayanan mau, baca Alkitab nggak mau. Ya, pelayanan mau, oke, saya pelayanan mau. Baju dikoreksi boleh ya, tapi hari Minggu aja, hari-hari biasa suka-suka saya dong ya. Oke, peraturannya ini menara doa boleh ya, tapi urusan pacaran jangan utak-atik, itu urusan saya. Nah, kita banyak milih-milih ya, kemudian sama seperti dengar firman gitu ya. Yang ini pendeta gue suka banget, kakak yang ini gue ngefans banget. Kayaknya begitu dia naik, dia baru pegang mic gitu ya, belum ngomong, hadirat Tuhan udah turun ya. Padahal itu benar antara hadirat Tuhan atau kamu rasa-rasakan ya. Nah, dengar, lakukan segala kehendak Tuhan. Jangan Tuhan bilang gini, yang satu kamu lakukan, tapi yang satu kamu nggak lakukan. Kenapa? Karena kita pilih-pilih apa yang paling untung, apa yang paling kita suka. Tidak seperti itu. Amin. Nah, karena Daud berkenan, lihat siapa ini Daud. Dalam perjalanan cerita Daud, Daud adalah seorang anak yang tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Daud adalah seorang anak yang tidak mendapat dukungan dari ketujuh kakaknya. Kebayang punya 7 kakak ya, itu kalau masing-masing nge-support, wah udah aman ya. Tapi 7-7-nya nggak peduli dengan Daud ya. Kakaknya yang 3 paling besar, ketika dalam medan peperangan, Daud datang disuruh bawain makanan, bukannya say thank you ya karena datang ke medan peperangan, malah dimarahin ya. Dengar, Daud tidak punya backup dari dunia ini. Kita nggak tahu Daud sekolah di mana, Daud punya mentor siapa, we never know. Tetapi mari dengar, Daud disertai surga. Katakan amin. Kenapa dia disertai surga? Karena Tuhan bilang begini tentang Daud, Allah mengatakan seorang yang berkenan di hatiku. Wah, kebayang berapa banyak dalam COVID-19 ini kita mulai bingung ya. Kita mulai bingung, Kak, nanti Tuhan nanti bisa kuliah atau enggak ya. Terus yang kuliah pun bingung, nanti bisa kerja atau enggak ya. Yang punya usaha ya, nanti bisa pelayanan. Kita semua bingung ya. Tetapi mari dengar, Daud pun mentok sana mentok sini, di rumah mentok, di mana-mana mentok ya. Tetapi kenapa Daud tetap berhasil? Karena sederhana, dia disertai surga. Katakan amin. Jika engkau mau disertai surga, mulai hari ini, begitu engkau dengar firman Tuhan, step nomor 1, katakan amin. Anggap baik-baik, katakan amin. Begitu setiap firman yang datang, ampuni. Amin dulu. Jangan tolak dulu. Ampuni. Ngomong enak, beri. Zaman begini beri. No, tapi begitu beri. Amin dulu. Puasa. Puasa. Amin dulu. Katakanlah. Nah, dengar, ketika engkau mulai mengaminkan firman Tuhan, maka dengar, surga akan membuat satu kondisi mensupport kamu sehingga engkau bisa melakukan firman yang engkau amini. Nangkep ini baik-baik. Ketika ampuni mama papa, amin Tuhan. Dengar, surga akan menyertai, akan membuat satu kondisi bagaimana caranya supaya engkau bisa mengampuni orang tuamu. Amin ya. Nangkep ini baik-baik. Aminkan dan lakukan. Lakukan semua firman yang Tuhan beri kepadamu. Ya, kita tahu Daud dari seorang gembala ya, mungkin kasar katanya begini, nggak dikasih sekolah tuh. Udahlah, mau ngapain sih sekolah? Kemarin kambing domba aja yang 2-3 ekor. Ya, udah di padang bau domba, ya, bau kering, ya bau ketek mungkin gitu ya. Dan sebagainya. Mau jadi apa? Ya, tapi sekali lagi, Daud seorang pemazmur.
Katakan pemazmur. Pada masa pandemi ini, ayo bagaimana dengan mulut kita? Banyakan ngomel? Oh, banyakan ngomong kenyataan. Oh, ilmiahnya begitu, faktanya begitu. Atau kita banyak ngomong firman Tuhan. Nah, siapakah Daud? Daud adalah seorang pemazmur. Dan dari mulutnya senantiasa keluar firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Daud seorang pemazmur. Kitab Mazmur 150 pasal, mayoritas Daud yang tulis. Ya, Daud juga yang berkata, Daud yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jiwaku merindukan Engkau seperti seorang penjaga menantikan fajar pagi. Ya, Daud saat teduh pagi, Daud nyembah Tuhan, Daud seorang yang berpegang pada firman Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi dari seorang gembala yang sederhana? Dia kalahkan harimau, dia kalahkan singa, dia kalahkan beruang, dia kalahkan Goliat, manusia raksasa 3 meter. Ya, dia penggal kepalanya, lalu dia menjadi jenderal paling muda di zaman itu. Ya, bagaimana 12 tahun kemudian setelah dia kalahkan Goliat, dia diangkat menjadi jenderal, ya mungkin paling muda. Nah, lalu sesudah itu apa yang terjadi? Saul iri, Saul pengen bunuh Daud, ya, tapi Daud luput dari istana, dari padang gurun pindah ke istana, dari istana pindah lagi ke gua Adulam. Apa firman Tuhan katakan di gua Adulam? Berkumpullah para perampok, orang yang dikejar hutang, para pembunuh, orang-orang yang nggak bener, orang-orang yang ngaco, atau mungkin kalau bahasa Jakartanya sarang penyamun. Ya, polisi pun nggak ada yang mau ke sono, orang bener malas dari ke sana. Itu tempatnya nggak bener. Ya, tetapi apakah di tempat yang nggak bener itu Daud terkhamirkan? Ya, berapa banyak kadang kita bilang gini, Kak, aku belajar ngerokok karena teman-teman. Kak, aku jadi nonton film porno gara-gara teman-teman. So, dalam tanda kutip kita salahin mereka. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Mari dengar. Di gua Adulam, di tempat sarang penyamun itu, ya, Daud mencetak pahlawan-pahlawan Daud. Ya, di akhir kitab Samuel dan di akhir kitab Tawarikh, ya, ada judul pahlawan-pahlawan Daud. Dan pahlawan-pahlawan Daud itu sepatu bawahnya ada tulisan begini, made in gua Adulam. Katakan amin. So, mari dengar. Tuhan tidak ciptakan kalian untuk ikut-ikutan ngerokok. Tuhan tidak ciptakan kalian ikut-ikutan nge-vape, ikut-ikutan minum. Tuhan ciptakan kalian untuk merubah generasi ini. Tuhan tidak ciptakan kalian untuk ikut-ikutan anak motor, ikut-ikutan dunia malam, tapi justru Tuhan menciptakan kalian untuk membawa perubahan. Katakan amin, ya. Lalu bagaimana, apa lagi yang terjadi dengan Daud? Daud menjadi raja atas Yehuda, dan kemudian dia menjadi raja atas seluruh Israel, dan bahkan wilayah kekuasaan Daud sangat luas. Ya, kadang ada negara yang nggak usah perang, negara itu udah sujud duluan, udah ngajuin perjanjian dulu, udah nggak usah perang. Kami akan tunduk. Tiap bulan kami akan bawa persembahan. Kami ngikut pemerintahannya Daud. Itu yang terjadi dengan Daud. So, mari dengar. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Jisitabga, kuncinya. Horabasyadakarama. Katakan amin atas setiap firman yang kamu dengar. Ya, kamu baca, kamu dengar, aminin dulu. Ya, atau firman yang timbul dalam hati. Ya, tiba-tiba dalam hati kamu, aduh itu harus di-delete tuh. Aminkan. Begitu kamu aminkan, lakukan firman itu. Ya, begitu kamu lakukan firman itu, oh Rabasyana, dengar, engkau akan semakin serupa dengan Yesus. Dan ketika dalam keserupaanmu, ketika levelmu mulai naik, engkau menjadi serupa dengan Yesus. Ya, that's your journey of faith.
maka apa yang terjadi? Kau rendah hati dan kau semakin menyerupai Yesus, maka engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap akan ranking, engkau akan dapat beasiswa, engkau akan kuliah, engkau akan cum laude, engkau tetap akan bekerja. Katakan amin. Dan bahkan para pengerja, engkau akan tetap melayani Tuhan walaupun secara online, ya. Dan bukan pelayanan yang biasa. Kau akan buat sesuatu breakthrough akan terjadi. Bukan karena kamu, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kamu. Amin. Amin. Nah, lalu Daud punya anak. Dari sekian anaknya ada seorang anak yang sangat terkenal, ya. Kenapa terkenal? Karena pencapaiannya luar biasa. Siapa? Yaitu Raja Salomo. Ya, Raja Salomo adalah anak Daud yang mewarisi tahta setelah Daud. Dan Raja Salomo punya prestasi yang sangat diingat, yaitu dia membangun bait Allah Salomo dan istana Salomo, yang notabene-nya di zaman itu menjadi center of the world, di mana dunia, ya, kalau saat ini kemarin sebelum COVID, kita pengen ke Hollywood, ya, kita pengen ke Universal Studio, kita pengen ke Disneyland. Di zaman itu orang-orang berangkat dari negara-negara, kebayang zaman dulu belum ada kapal terbang lagi, ya, naik perahu, perjalanan yang begitu jauh untuk melihat bait Allah Salomo, untuk melihat arsitek terbaik, untuk melihat manajemen terbaik. Kita tahu cerita Ratu Sheba, ya. So, bangsa-bangsa datang ke Yerusalem melihat bait Allah Salomo dan istana Salomo. Tetapi ada masalah, ya. Daud dan Salomo tidak sama. Yuk mari buka 1 Raja-Raja 11 ayat 1. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. So, mari dengar. Ternyata nomor 1 dalam hidupnya Salomo bukan Tuhan seperti Daud. No, Daud selalu Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan, sakit nyanyi, bermasmur, senang bermasmur, lagi kepepet bermasmur. Ya, so Daud lebih heboh dari orang India. Ya, bermasmur terus. Ya, dengar. Tetapi ternyata yang nomor 1 dalam hati Salomo adalah seks. Oh, adalah seks. Ya, terbukti di ayat yang ketiga, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. So, GC Tapga, kebayang ini levelnya best of the best nih. Ini levelnya Miss Universe semua nih. 700 dari istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Dan istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Adik-adik, para kakak-kakak, dengar, seks itu tidak ada habisnya. Seks itu tidak ada puasnya. Oh, Rabasyanda Karabalabalabalabala. Oh, Rabasya. Yuk duduk, yuk ambil posisi yang terbaik. JC Tapga. Oh, Rabasyanda Karabala. Tuhan sedang di tengah, kita nggak tahu apakah di tengah pandemi ini Tuhan akan datang atau sesudah pandemi ini Tuhan akan datang. Tapi yang jelas melalui pandemi COVID-19 ini tanda kedatangan Tuhan semakin nyata. Dan dengar, biarlah kapanpun Tuhan datang, kita pasti masuk ke surga. Katakan amin. Tetapi bagaimana mungkin kita masuk ke surga kalau ternyata nomor 1 dalam kehidupan kita bukan Tuhan? Ya, kalau bukan Tuhan, biasanya tidak jauh adalah seks. Ya, pornografi, percabulan, ya, gambar-gambar yang nggak benar, imajinasi yang liar. Oh, Rabasyanda Karabala. Dan seks itu kalau tidak kudus, tidak ada kata cukup. Ya, 700 istri dari kaum bangsawan, 300 dari gundik. Tidak ada kata cukup. Ya, awalnya cuma lirik gambar begini,
cari yang lebih terbuka lagi. Tidak cukup gambar, mulai video, sesudah video mulai onani, masturbasi, ya, lalu frekuensinya bertambah, semakin sering, lalu mulai praktekkan dengan sahabat, dengan pacar, karena belum waktunya pacaran, sudah pacaran. Ya, lalu kenapa buru-buru pengen pacaran? Karena imajinasinya sudah penuh dengan segala gambar video yang tidak benar, ya, dengan adegan-adegan yang tidak benar. Lalu dipraktekkan. Lalu apa yang terjadi? Karaktermu akan rusak, nama baikmu akan rusak, tubuhmu akan rusak, bahkan tidak tertutup kemungkinan kena penyakit. Seks itu tidak ada cukupnya. Ya, dalam Yohanes 4, Yohanes 4 Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Semua adik-adik, para pembina, para pengerja, berapa banyak anak muda tertipu dengan satu konsep. Ya, mereka yang terikat percabulan, mereka bilang begini, ya, nanti kalau aku nikah ini akan beres. No. No. Dosa seks tidak akan beres kalau kamu tidak bereskan di kaki Tuhan. Ya, yang ada akan semakin berakar. Ya, masalahnya juga adalah tahun ini tidak mungkin akan ada RTS, tidak mungkin ada HMC, tidak mungkin ada retret. Ya, tapi kakak bersyukur pada masa pandemi ini Tuhan sedang memaksa kita shifting, ya, dari era sebelumnya di mana kita sangat mengandalkan yang namanya manusia. Kita sangat mengandalkan hamba Tuhan, ya. Dan dalam tanda kutip hamba Tuhan lebih kita andalkan daripada Tuhannya. Ya, tapi sekarang nggak bisa. Ya, sesayang-sayangnya kakak-kakak sama kalian physical distancing. Ya, kalau dulu kak mau ketemu, oh ya udah langsung ketemuan, janjian, ngopi, ya, didoain. Iya, sekarang bukan kakak-kakak nggak mau, tapi physical distancing. COVID-19 ini memaksa kita nggak bisa ketemu lagi. Berarti cuma satu, engkau harus berteriak, engkau harus berseru ke atas surga. Amin. Jangan binasa. Jangan binasa. Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahnya terang itu dari gelap. Yuk, mari fokus yuk. Allah melihat terang itu baik. Dalam Matius 5, Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia. Amin. Berarti waktu Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, lalu di ayat ini Tuhan bilang begini, ketika Allah melihat terang itu baik. Kakak mau kasih satu kesimpulan. Ketika Allah melihat terang itu baik, berarti begini, Tuhan melihat kita semua, JC Tapga, semua viewers, bahwa kita ini baik. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan melihat kita semua baik. Ya, karena itu lalu dipisahnya terang itu dari gelap. Jangan marah sama kakak kamu yang tegur kamu. Jangan marah sama sahabat gereja kamu yang ngingetin kamu. Jangan marah. Ya, jangan bilang kepo lu. Wah, lu ngintai sosial media gue. No. Ya, karena Allah melihat kamu baik, dipisahnya terang itu dari gelap. Ya, 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu.
Ayat yang ke-18, aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di COVID-19 ini semua keristat, semua bingung, ya, industri pekerjaan semuanya bingung, ya. Tetapi mari dengar, Tuhan bilang begini, ketika kau memisahkan dirimu, aku akan menjadi bapakmu dan kamu adalah anak laki-laki dan anak perempuanku. Apa hak seorang anak? Hak seorang anak adalah dia punya warisan dari bapaknya. Dan dengar, ketika engkau menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Bapa di sorga, maka engkau berhak menerima warisan semua yang ada di surga. Apa yang ada di surga? Di surga tidak ada cancer. Di surga tidak ada gagal ginjal. Di surga tidak ada sakit penyakit. Di surga tidak ada keterikatan. Di surga tidak ada amarah. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada yang miskin. Di surga tidak ada yang rendah diri. Katakan amin. Dan itu semua akan menjadi milikmu. Tugasmu cuma satu. Pisahkanlah dirimu. Oh, Rabasyadakaran. So, GC, what is your journey? Journeymu kamu mau tulis apa? Oh, I'm a lover. Ya, punya banyak mantan. Ya, banyak anak laki-laki, anak perempuan admire saya. That's your journey? Atau engkau mau menuliskan journeymu sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan segala kehendak Tuhan. Daud pernah salah. Yes, Daud pernah salah. Tetapi Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Daud tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama. Oh, Rabasyadakarabara. Biarlah dalam journeymu, ya, tertulis bahwa engkau adalah seorang anak laki-laki biasa, anak perempuan biasa yang bisa jatuh, tetapi engkau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau jadi bapakmu dan Tuhan mau kita semua menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Bapa di sorga. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Oh, Rabasya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Sebab Tuhan adalah roh. Katakan amin. Ya, Tuhan adalah roh. Dan roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. JC Tapga, masukkan ini ke dalam pikiranmu. Masukkan ini dalam hatimu. Bahwa dimanapun, di kamarmu, mama papa gak ada di kamarmu, kakak-kakak rohanimu gak ada di kamarmu, ya, tapi roh Tuhan ada. Katakan amin. Di kamar mandi roh Tuhan ada. Jangan buat dosa di sana. Oh, ya, waktu engkau buka laptop, waktu engkau buka gadgetmu, waktu engkau download sesuatu, roh Tuhan ada di situ. Roh tidak terbatas ruang dan waktu. Biar dalam new dimension ini kita lebih lagi menghormati Tuhan. Kita lebih sayang lagi sama Tuhan. Yuk, bukankah di masa lalu kita banyak buat salah? Kita banyak buat salah. Tapi biar dalam masa COVID-19 ini kita masuk dimensi yang baru. Katakan amin. Lalu dikatakan begini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Ya, engkau pasti merdeka. Engkau akan dimerdekakan. Oh, Rabasya. Lalu dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Kenapa muka diselubung? Malu. Ya, kenapa ditutupin? Oh, ada jerawat. Yo, ada kotoran. Ya, tapi Tuhan bilang gini. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. So, cerminanmu bukan artis Korea, cerminanmu bukan MTV, cerminanmu bukan Young Pastor, no, cerminanmu adalah kemuliaan Tuhan. JC Tapga, cerminanmu bukan kakakmu yang rankingnya lebih tinggi, cerminanmu bukan adikmu yang lebih berhasil, cerminanmu bukan sahabatmu yang lebih kaya, no. Ya, cerminan kita semua adalah kemuliaan Tuhan. Ya, oh Rabasyada, dan dengan muka tidak sebelum dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya.
dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Katakan amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari yuk pejamkan matamu, yuk pejamkan matamu. Ora basyada kada jisi tabga, ora basyada kada bala. Bapak Gembala, ya kakak-kakak rohani kalian, sayang sama kalian, sayang sama kalian. Ya, ora basyada, kita semua kumpul, kita pernah kumpul bersama-sama di Tabga, ya. Dan mungkin belum lama kamu juga kumpul dalam ibadah insight di Tabga. Dengar, biarlah kalau di Batam kita bisa kumpul sama-sama, ya. Nanti kita juga tetap kumpul sama-sama di surga nanti. Amin. Kita kumpul bersama-sama di surga, sebab Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ora basyara karabala. Yuk, mari yuk, sambil kau pejamkan matamu, pejamkan matamu, ya. Di kitab Wahyu dikatakan begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya, Tuhan, ya, ketika engkau sibuk dengan dunia ini, ketika engkau sibuk sakit hati, ketika engkau sibuk dengan pornografi, dengan dosa, ketika engkau sibuk dengan komunitasmu, tanpa sadar Tuhan ada di depan pintu. Ya, Tuhan nggak lagi ada di dalam kita, Tuhan ada di depan pintu. Yuk, hari ini siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk kembali ke dalam hidupmu? Ya, engkau yang mau, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Ora basyada karabala. Ikuti kakak berdoa, ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Banyak salah dalam pikiran, banyak salah dalam perkataan. Tuhan, banyak salah. Tangan ini banyak memegang yang najis. Oh Rabasya, Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh juru selamat. Tuhan Yesus, ampuni aku ya. Ampuni aku ya. Oh Rabasya, ayo doa sungguh-sungguh. Nah, dengar, jangan malu. Tuhan nggak pernah tolak kalian. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan sayang sama kalian. Oh Rabasya, ayo ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, masuk ya ke dalam hidupku, bukan sebagai tamu, tapi masuk ya Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Bapakku. Tuhan, aku janji, aku akan jaga mataku, tidak memandang yang kotor. Tuhan, aku janji, aku akan jaga telinga, tidak mendengar sampah-sampah. Tuhan, aku janji, aku akan jaga hatiku untuk selalu tulus, berkenan, supaya Tuhan nyaman tinggal di dalamku. Oh Rabasyadakara, Tuhan Yesus, masuk ya, masuk. Aku butuh Engkau. Oh Rabasya, angkat kedua tanganmu nak, angkat kedua tangan. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada masa-masa pandemi ini kami nggak bisa ke sekolah, kami nggak bisa sekolah online tanpa Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa kuliah online tanpa Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa kerja. Tuhan, kami tidak mampu. Kami bingung ya Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, dalam pelayanan online ini kami butuh Engkau. Oh Rabasyadaka, peluk anak-anakmu ya Tuhan. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuanmu ya Tuhan. Peluk mereka ya Tuhan. Pulihkan, bangkitkan kembali rohmu ya Tuhan. Oh Rabasyadaka, jangan marah ya nak. Jangan marah, jangan menjadi kecewa. Oh Rabasyadaka, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan takut ya. Pada tahun New Dimension ini, engkau pasti tetap sekolah nak. Engkau tetap sekolah. Engkau pasti kuliah nak. Engkau pasti kuliah. Ya, dengar baik-baik. Engkau pasti kerja. Engkau pasti kerja. Dan semua pasti tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.